Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernaena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 18 Agustus 2021. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu updatean terbaru terkait syarat dan ketentuan naik pesawat untuk seluruh wilayah di Indonesia guys. Dan kalian juga akan tahu gimana caranya agar tarif PCR dan juga antigen itu bisa lebih murah. Langsung aja kalian tonton video channel YouTube ini sampai selesai, jangan di skip ya guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasi yang pertama terkait PCR. Presiden ini menurunkan standar harga PCR itu mulai Rp450.000 sampai dengan Rp550.000. Tarif resminya ini sudah dikeluarkan guys. Jadi untuk daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tarifnya Rp495.000. Kemudian untuk daerah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali itu tarifnya Rp525.000 untuk standarnya guys. Yang kemarin tarifnya itu sekitar Rp900.000. Untuk saat ini tarifnya sudah turun menjadi Rp495.000 dan Rp525.000. Kemudian untuk kalian yang ingin mendapatkan tarif PCR lebih murah, itu kalian bisa menggunakan pesawat Lion Air Group dan juga Citylink guys. Jadi untuk Lion Air Group di sini aku coba di situsnya Traveloka, dari Surabaya ke Balikpapan gratis bagasi 20 kilo, kemudian PCR Rp475.000 atau antigen Rp70.000 di halaman pemesanan. Kita contoh di sini, pilih. Kemudian kalian bisa lihat di fasilitas penerbangannya dari Surabaya ke Balikpapan, kalian bisa menambahkan fasilitas tambahan tes COVID-19. Pilih item di sini. Di sini voucher tes PCR oleh Lion Air Group Rp475.000. Pilih selesai. Kemudian kita bisa lihat di sini guys, untuk contohnya dari Surabaya ke Balikpapan, untuk tiket Lion Air Group itu Rp552.600, gratis bagasi 20 kilo. Kemudian untuk biaya tes COVID-19 kita cukup membayar Rp475.000 aja. Untuk lokasi PCR-nya ini ada dari Sumatera, kemudian Riau, Jabodetabek ada banyak guys. Kemudian di sini dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, di Balikpapan ini juga ada. Tetapi untuk vaskes yang kerjasama baru di daerah Samarinda, di Klinik Sekata Medical Center. Jadi dari tarif Rp525.000 menjadi Rp475.000. Kemudian di Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Jadi nanti linknya ini aku taruh aja di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik. Kemudian untuk pesawat Citylink kalian bisa lihat juga di sini kalian bisa gratis tes PCR atau antigen. Ini ada periode beli tiketnya, kemudian periode terbangnya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan jika akan diperpanjang ya guys. Untuk caranya yang di Citylink ini bisa mendapatkan gratis PCR ataupun antigen, ataupun mendapatkan voucher PCR lebih murah Rp475.000. Itu kalian bisa nonton video channel YouTube aku yang aku sudah buat guys tentang cara mendapatkannya. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik. Kemudian kalian bisa lihat informasi di sini guys, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Kita bisa klik di sini guys. Di sini sudah ada daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi ini supaya kalian bisa langsung klik aja. Di sini contohnya, misalkan kota keberangkatan kalian itu di Balikpapan. Balikpapan ada 8 berarti vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI. Jadi kalian harus datang di vaskes yang sudah ada tertera di sini guys. Jadi selain vaskes yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes RI ini, vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai seperti Lion Air Group ataupun Citylink itu juga bisa digunakan untuk melakukan penerbangan hasil PCR-nya guys. Jadi nanti kalian bisa ketikkan aja di sini kota keberangkatan kalian ya. Kemudian kita lanjut ke informasinya. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys untuk rute penerbangan, kemudian kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif tes COVID-19 waktu sejak pengambilan sampel, baik untuk PCR ataupun antigen. Tetapi aku sudah bertanya di bandara ini guys, bahwa untuk hasil PCR ini tidak
tidak bisa kita lakukan sejak pengambilan sampel. Khawatirnya di daerah-daerah itu masih banyak belum bisa menerbitkan hasil PCR yang keluar cepat. Jadi untuk hasil PCR ini 2 kali 24 jam sejak surat dikeluarkan guys. Seperti itu informasi dari KKP di bandara dan informasinya untuk seluruh bandara di Indonesia. Kemudian untuk syaratnya ini untuk seluruh Indonesia masih sama semua guys. Ini sama level 3 dan level 4 pakai vaksin minimal dosis pertama dan juga PCR 2 kali 24 jam. Kecuali yang antar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi misalkan kalian itu dari Yogyakarta itu Pulau Jawa, kemudian ke Jakarta itu Pulau Jawa juga. Jadi ini antar Pulau Jawa sudah vaksin dosis kedua, kalian bisa pakai antigen 1 kali 24 jam. Kemudian jika kalian melakukan penerbangan antar Pulau Jawa tetapi kalian masih dosis pertama untuk vaksinnya, kalian wajib pakai PCR. Kalau sudah dosis kedua, kalian bisa pakai antigen. Kemudian contoh lagi, misalkan kalian dari Denpasar itu di Pulau Bali, ke kota Medan itu Pulau Sumatera, jadi bukan antar Pulau Jawa Bali. Kemudian kalian sudah vaksin dosis kedua, itu kalian tetap wajib pakai PCR guys. Kemudian contoh lagi dari Balikpapan, Kalimantan Timur ke Jakarta Pulau Jawa, jadi bukan antar Pulau Jawa, walaupun sudah vaksin dosis kedua tetap wajib menggunakan swab PCR hasilnya. Jadi jika ada yang bertanya dari Jakarta ke Medan, dari Batam ke Jakarta, pokoknya semuanya yang di luar daripada Pulau Jawa menuju Pulau Jawa walaupun sudah vaksin dosis kedua itu tetap menggunakan PCR. Jadi seperti itu guys contohnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys keberangkatan antar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang bisa pakai antigen jika sudah mendapatkan sertifikat vaksin dosis kedua. Berarti di sini dari atau menuju ini dari Jakarta berarti di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian di Halim Perdana Kusuma di Jakarta juga, kemudian di Bandung di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, kemudian di Majalengka di Kertajati, keberangkatan dari Semarang ataupun menuju Semarang di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, kemudian di Solo di Adi Sumarmo, kemudian di Yogyakarta Adi Sucipto dan juga di Bandar Udara Internasional Yogyakarta YIA di Kulon Progo dan di Surabaya di Bandar Udara Internasional Juanda. Kemudian di Malang, Jawa Timur, Bandar Udara Abdul Rahman Saleh dan di Banyuwangi di Jawa Timur Bandar Udara Blimbing Sari. Kemudian yang untuk Pulau Bali itu berarti hanya ada di Denpasar aja guys. Jadi penerbangan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai ataupun dari I Gusti Ngurah Rai menuju ke Pulau Jawa itu bisa menggunakan antigen jika kalian sudah mendapatkan sertifikat vaksin dosis kedua. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu hasil negatif tes COVID-19-nya wajib di Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI yang tadi kita lihat itu guys, yang di sini. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi IHAK yang bisa ditemukan di sini. Jadi kita harus mengisi aplikasi IHAK Indonesia. Di sini guys, nanti aku taruh juga linknya di deskripsi cara pengisian aplikasi IHAK Indonesia. Kemudian yang keempat, semua penumpang wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan di iOS. Kita bisa lihat di sini untuk aplikasi Peduli Lindungi itu yang ini guys. Jadi ini kalian wajib install. Nanti kalau kalian sudah download aplikasi Peduli Lindungi, ini kalian ikutin aja caranya, nanti ada panduannya di situ guys. Kemudian yang kelima, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk anak yang 12 tahun sampai dengan 18 tahun ini berarti tetap pakai PCR dan juga vaksin minimal dosis pertama guys untuk melakukan penerbangan. Kemudian yang keenam, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Untuk yang kemarin ini anak di bawah 12 tahun masih dibatasi guys untuk melakukan penerbangan domestik. Untuk kali ini dilarang melakukan penerbangan. Jika kalian tetap ingin membawa anak di bawah 12 tahun, aku sarankan sebelum beli tiket kalian ke bandara dulu untuk bertanya atau minta kebijakan terkait anak di bawah 12 tahun ini guys. Karena informasi dari beberapa teman ada yang benar-benar dilarang di bandara, jadi sudah melakukan negosiasi apapun itu
dilarang, ada yang di bandara juga diperbolehkan dengan negosiasi tertentu. Jadi seperti anaknya pulang kampung ataupun orang tuanya punya keperluan yang sangat mendesak atau sangat urgent. Jadi jika ini diperbolehkan, itu berarti benar-benar sudah melalui proses kebijakan dari kantor kesehatan pelabuhan setempat, guys. Kemudian yang ketujuh, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Jadi tidak boleh rumah sakit swasta ya guys, ini harus rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi contohnya, jika kalian itu punya riwayat penyakit jantung, kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dokter spesialis jantung dari rumah sakit pemerintah guys. Ataupun ibu hamil yang belum bisa divaksin, ini kalian bisa menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis Opjin. Ataupun untuk kalian yang pernah terpapar COVID-19 kurang dari 3 bulan, itu kalian juga belum bisa divaksin, bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru di rumah sakit pemerintah. Kemudian yang kedelapan, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Ini yang tadi aku informasikan guys, jika tidak bisa 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel, maka bisa 2 kali 24 jam sejak keluarnya surat. Seperti itu informasi dari bandara. Ada kebijakan di sana guys. Kemudian yang ke-9, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi misalkan di daerah kalian itu untuk mendapatkan vaksinnya agak susah, ataupun vaskesnya itu PCR-nya juga tidak ada di sana guys, sebelum beli tiket kalian bisa ke bandaranya dulu untuk minta kebijakan soal yang ini. Jadi ini otoritasnya langsung ada di bandara keberangkatan tempat kalian. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 18 Agustus 2021 selama periode PPKM diperpanjang ini guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jika informasi ini bisa membantu teman atau kerabat kalian, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup WhatsApp atau ke tempat-tempat lain. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi penerbangan. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.